Shalom, Jemaat IMBOLC, dimanapun Anda berada, di rumah kalian masing-masing, baik yang di Taipei, ataupun yang di Changhua, ataupun di berbagai tempat yang lain. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus menyertaimu. Dia Allah yang setia untuk setiap kita semua. Pagi hari ini, hari yang indah, tanggal 20 Juni 2021. Di Taiwan, sudah genap 6 minggu memasuki pandemi state yang ketiga. Namun lebih daripada itu semua, kita tahu, kita yakin, dan kita percaya selama 6 minggu ini kita semua sama-sama mengalami penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan perlindungan Tuhan Yesus. Maka itu pagi hari ini setelah kita selesai bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, yuk kita buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita pejamkan mata, sekali lagi kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami untuk mengikuti ibadah. Sekalipun lewat online, lewat YouTube channel. Tapi kami tahu tidak ada yang bisa membendung hadirat-Mu. Tidak ada yang bisa membatasi kasih-Mu untuk menjamah hati dan hidup kami. Untuk memberkati rumah kami dan rumah tangga kami. Kami undang hadirat-Mu Roh Kudus untuk berbicara lewat firman-Mu. Sehingga firman-Mu bukan hanya menjadi kekuatan buat jiwa dan hidup kami. Juga firman-Mu menjadi terang yang menunjukkan jalan kami. Dan mampukan kami Roh Kudus. Sehingga setelah kami mendengar firman-Mu, kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima doa kami, pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari jemaat IMBOLC yang terkasih, sama-sama kita katakan amin. Saudara, apa itu penyembahan? Saudara, kita tahu banyak sekali definisi yang luar biasa tentang penyembahan dan juga pengajaran-pengajaran yang selama beberapa minggu ini telah kita dengar tentang true worship. Saudara, kita akan belajar di sebuah ayat firman Tuhan yang luar biasa. Sama-sama kita akan baca dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ke 6. Saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, lewat ayat firman Tuhan di kitab Amsal pasal yang ketiga ini, kita mau belajar satu definisi penyembahan. Rupanya percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, itu adalah penyembahan, itu adalah ibadah. When we believe, when we trust our Lord God in the name of Jesus Christ, it is worship. Saudara, tentu saja kita harus percaya kepada Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa menyembah Dia. Kalau kita berbicara soal lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani, semua orang bisa menyanyikannya. Bahkan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus pun bisa menyanyikan lagu-lagu rohani. Saya sering sekali mendengar dan melihat di YouTube lagu-lagu rohani, lalu melihat komen-komen di bawahnya. Banyak sekali teman-teman kita, teman-teman yang sangat dikasihi Tuhan. Mereka menuliskan di komen itu. Mereka menuliskan, saya bukan orang Kristen, saya bukan percaya Tuhan Yesus, tapi saya suka mendengar lagu-lagu Kristen, lagu-lagu rohani. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus mengasihi setiap mereka. Kita juga patut perlu doakan untuk mereka. Namun berbeda dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka saat kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita sedang menyembah Dia. Kita bukan hanya melantunkan lagu pujian lewat mulut bibir kita saja, melainkan kita dengan segenap hati kita menyembah dan menyanyikannya lewat lagu pujian kita. Maka itu penyembahan, worship itu dimulai dan dalam hati yang percaya. Melalui doa,
praise and worship, nyanyian rohani ditujukan kepada Tuhan Allah di dalam nama Yesus. Saudara, penyembahan itu mulai dari dalam hati kita. Karena firman Tuhan berkata, dari dalam hati itu mengalir kata-kata lewat mulut bibir kita. Mari kita latih hati kita untuk selalu percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan. Pagi hari ini, tema firman Tuhan yang akan saya sharingkan kepada setiap kita adalah worship in hardest time. Menyembah di tengah kesulitan. Menyembah di dalam kesulitan. Kita akan sama-sama belajar dari seorang muda di Alkitab, seorang tokoh Alkitab, seorang muda yang hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, bahkan nyawanya terancam, penuh dengan pengkhianatan, ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, yang disayanginya. Kita mau belajar bagaimana penyembahan seorang muda ini, bagaimana kepercayaan seorang muda ini, bagaimana hatinya yang segenap hati percaya di tengah kesulitan. Kita mau belajar dari seorang Yusuf, anak Yakub. Saudara, kita pasti sering mendengar tentang kisah Yusuf, anak Yakub, bahwa dia memiliki 10 orang kakak, abang, saudara, dan seorang adik laki-laki. Jadi, saudara, Yusuf adalah termasuk anak yang kecil, anak yang paling kecil, kedua, di mana Yakub melahirkannya di waktu Yakub sudah berusia lanjut. Kita akan sama-sama baca di kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara, jadi di Alkitab dituliskan, waktu itu Yusuf berumur 17 tahun. Dia adalah anak yang disayang oleh Yakub, oleh Israel bapaknya. Kita tahu kalau disayang berarti sering ditemani, sering diberikan yang enak untuk dimakan, dibuatkan pakaian yang indah, bahkan jubah maha indah. Sedangkan kakak-kakaknya, abangnya, seakan-akan dianaktirikan oleh Yakub. Maka itu timbullah kebencian dalam hati saudara-saudaranya. Saudaraku. Nah, kemudian satu kali Yusuf itu disuruh pergi ya, oleh bapaknya untuk mencari kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba. Nah, Kejadian pasal 37 ayat 23 dan 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Saudara, Yusuf saking disayang Israel, dia itu dibenci oleh kakaknya. Yusuf juga seorang yang tukang mimpi. Kita pasti pernah mendengar soal mimpinya Yusuf. Yusuf bermimpi berkas gandumnya itu berdiri di tengah, lalu dikelilingi oleh 11 berkas dari saudara-saudaranya. Lalu ke-11 berkas itu menyembah, menunduk kepada berkasnya Yusuf. Lalu Yusuf juga pernah bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang mengelilingi Yusuf dan menyembah kepada bintangnya Yusuf. Saudara, Yusuf itu tukang mimpi. Dan dia suka menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Maka itu tambah bencilah mereka. Saudara, betapa mengerikan kebencian yang timbul dari cemburu ataupun iri hati. Saudara, dari apa yang dialami Yusuf, bukan hanya kesulitan, bukan hanya pergumulan, melainkan ancaman maut yang hendak menghabiskan nyawanya, yang dilakukan oleh saudara kandung sendiri. Bayangkan betapa mengerikan
hati yang dipenuhi dengan kecemburuan, dengan iri hati, dan dengan kebencian. Kita pernah belajar dari Kain, seorang kakak, anaknya Adam dan Hawa yang pertama. Karena cemburu, karena iri hati, maka Kain membunuh adiknya Habel. Saudara, demikian juga dengan kakak-kakaknya Yusuf. Karena iri hati, cemburu, karena benci, mereka hendak membunuh Yusuf. Lalu akhirnya mereka melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang kosong, yang tidak berair. Saudara, bayangkan, sumur itu dalamnya paling pendek 3 meter. 4 meter. Dari atas dilempar ke bawah. Apa yang Yusuf alami? Ketika sampai di bawah pasti terluka. Bahkan bukan hanya luka-luka. Mungkin saja kakinya patah. Apa yang Yusuf alami di dasar sumur itu, saudaraku? Dia berteriak, minta tolong kepada kakak-kakaknya. Dia menyerukan nama mereka. Ruben, tolong aku. Yehuda, tolong aku. Simeon, tolong aku. Lewi, Dan, Isakar, Asher, kakak-kakakku, tolong aku. Jangan lemparkan aku. Jangan biarkan aku di bawah, di dasar sumur. Jangan biarkan aku terluka dan jangan biarkan aku mati. Dia berseru minta tolong kepada kakaknya. Namun tidak ada jawaban. Yusuf memandang sekelilingnya. Depan adalah tembok sumur, kiri, kanan, belakang, bawah tembok sumur. Di dalam sumur, di dasar sumur, tidak ada pertolongan yang menolong Yusuf. Di sana dia hanya bisa menangis. Namun di dasar sumur, Yusuf teringat akan ayahnya, Yakub. Yakub sangat mengasihi Yusuf. Maka itu Yakub pasti bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya kepada Yusuf. Di sana, di dasar sumur, Yusuf teringat kembali akan pengalaman-pengalaman Yakub yang diceritakan. Yakub bercerita bagaimana ketika dia lari dari rumah, lari dari kejaran Esau kakaknya. Lalu bagaimana dia di Betel, dia bermimpi menjumpai tangga yang naik turun. Malaikat yang naik turun di atas tangga itu. Lalu dia Yakub menceritakan bagaimana pergumulan dan kesulitan yang dihadapinya di rumah mertuanya, di rumah Laban. Selama 14 tahun, Yakub harus bekerja untuk mendapatkan istrinya. Wow, dan Yakub menceritakan kepada Yusuf bagaimana dia kemudian akhirnya mendapat pertolongan Tuhan. Dia lari dari rumah Laban, lalu dia harus menghadapi Esau kakaknya. Lalu bagaimana dia bergumul dengan Allah di tepi sungai Yabok. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Yakub ceritakan tentang Tuhan kepada Yusuf. Saudaraku, kebanyakan orang tua pasti menceritakan pengalaman-pengalaman kepada anak-anaknya. Maka itu penting sekali buat kita sebagai orang tua, sebagai pembina, sebagai pembimbing, sebagai leaders, untuk menceritakan pengalaman-pengalaman dan perkataan-perkataan firman Tuhan kepada anak-anak kita, anak cucu kita, anak didik, anak rohani kita. Sangat penting sekali. Maka di sanalah timbul imannya Yusuf. Ketika Yusuf mengingat kembali apa yang dialami oleh ayahnya dengan Tuhan, imannya mulai timbul. Jangan lupa, Yusuf juga pasti sering mendengar Yakub bercerita tentang ayahnya lagi, yaitu si Ishak. Sama seperti saya waktu kecil, saya sering dengar papa saya bercerita tentang ayahnya, yaitu kakek saya. Bagaimana kakek saya waktu itu di satu kota di Jawa Barat namanya Sukabumi membuka toko kelontong. Lalu bagaimana usahanya berhasil. Lalu bagaimana mereka sekeluarga juga mengalami kesulitan, akhirnya pindah ke Jakarta. Saudara, seorang ayah dan ibu pasti menceritakan tentang asal-usul keluarga mereka. Demikian juga dengan Yakub, ayah Yusuf, pasti menceritakan
tentang Ishak, kakek Yusuf. Juga pasti menceritakan tentang Abraham, kakek buyutnya Yusuf. Jadi saudaraku, Yusuf itu menerima warisan iman dari Yakub, dari Ishak, dari Abraham. Sehingga di dasar sumur, di tengah kesulitan itu, mulai timbul iman dan kepercayaan Yusuf terhadap Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan Yusuf berseru kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tolong aku, jangan biarkan aku mati di dasar sumur. Saudara, penting sekali sebagai kita untuk menceritakan pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan kepada anak cucu kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Karena pengalaman kita bersama Tuhan dan perkataan Tuhan yang kita ceritakan, kita sharingkan kepada anak cucu kita, orang-orang yang kita kasihi, itu akan menolong dia waktu di tengah kesulitan. Inilah pelajaran pertama yang kita mau belajar dari kisah Yusuf. Bagaimana menyembah di tengah kesulitan, yaitu merenungkan firman Tuhan. Karena dari mendengar dan merenungkan firman Tuhan, iman itu lahir. Saudara, ketika iman itu mulai tumbuh di dalam hatinya Yusuf, maka Yusuf melihat ke atas. Lalu dia berseru kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah ayahnya, Allah kakeknya, Allah buyutnya. Apa yang terjadi? Dia melihat seutas tali dari atas sumur itu diturunkan sampai ke dasar sumur. Hati Yusuf begitu berharap, begitu sukacita karena ada pertolongan. Lalu dia dinaikkan ke atas. Dia berkata kepada kakaknya, terima kasih Ruben, terima kasih Yehuda, terima kasih Simeon, terima kasih. Kalian hanya bermain-main dengan aku. Kalian hanya bercanda dengan aku. Rupanya kalian hanya cuman berpura-pura saja. Saat ini kalian menolong aku, terima kasih. Tapi tadi sangka, rupanya kakak-kakaknya Yusuf bukannya mau menolong Yusuf, melainkan mau menjual Yusuf menjadi budak. Saudaraku, mereka berikhtiar lebih baik menjual Yusuf sang adik untuk mendapatkan uang untuk dipakai oleh mereka daripada Yusuf mati begitu saja. Saudara, betapa liciknya sebenarnya hati manusia yang dipenuhi dengan kebencian, dengan iri hati dan dengan kecemburuan. Maka itu kita harus menjaga hati kita. Saudara, Yusuf dia seakan-akan lepas dari mulut harimau, namun masuk ke mulut buaya. Baru saja dia mendapat pertolongan dan dia diteguhkan hatinya. Sepenuh hatinya percaya pada Tuhan. Dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Namun kemudian dia harus mengalami kekecewaan. Dia harus mengalami dia dijual sebagai budak. Saudara, apa yang dialami Yusuf ketika dia ada dalam perbudakan? Kita tahu. Yang belum tahu nanti kalian boleh cari waktu untuk membaca ya di kitab Kejadian pasal 37, 38 sampai pasal yang terakhir. Saudaraku, itu adalah kisah Yusuf. Di Mesir dia dibawa. Yusuf dibawa dan menjadi budak di rumah Potifar. Apa yang Yusuf alami di rumah Potifar? Kita akan sama-sama baca di kitab Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara, tadi yang pertama kita belajar di tengah kesulitan, bagaimana kita mempraktekkan penyembahan kita di tengah kesulitan.
yaitu dengan merenungkan firman Tuhan. Saudara, lalu Yusuf dibawa menjadi budak di rumah Potifar. Di sana dia melakukan dengan baik dan dengan setia setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh Potifar tuannya. Lalu rupanya nasib tidak mau melepaskan Yusuf. Seakan-akan nasib ini selalu melawan Yusuf. Dia sudah menderita kesulitan. Dia sudah menderita kehilangan ayah dan kehilangan saudara-saudaranya. Dia menjadi piatu dan menjadi budak di negeri orang. Namun nasib tak juga melepaskan dia. Rupanya istri dari Potifar tuannya, sang nyonya, suka sama Yusuf. Karena Yusuf itu elok parasnya dan manis sikapnya. Lalu dia digoda oleh istri Potifar untuk tidur dengan sang nyonya. Kejadian pasal 39 ayat 6 sampai 10. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, Yusuf bukan hanya setia melakukan pekerjaannya, dia juga takut akan Tuhan. Ini pelajaran yang kedua yang kita mau pelajari. Di tengah kesulitan, bagaimana kita menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan, yaitu dengan tetap setia dan takut akan Tuhan. Saudara, kita tahu akhirnya istri Potifar tidak berhasil, namun dia menjebloskan Yusuf masuk ke dalam penjara. Kejadian pasal 39 ayat 21. Di dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sama. Di tengah kesulitan, entah itu di rumah Potifar atau di dalam penjara, yang Yusuf lakukan tetap itu setia melakukan apa yang dipercayakan di tangan Yusuf. Dan dia bahkan melakukannya dengan maksimal. Saudara, di tengah kesulitan, apapun juga kondisi kita saat ini, mari kita belajar bagaimana kita menyembah Tuhan. Itu saat kita setia di dalam kepercayaan yang Tuhan percayakan di tangan kita. Dan kita takut akan Tuhan. Entah seakan-akan seperti budak di rumah Potifar, atau seakan-akan seperti tahanan di dalam penjara. Kita belajar dari seorang Yusuf, tetap setia dan tetap takut akan Tuhan. Saudara, bahkan Yusuf adalah seorang yang suka menolong. Kita baca bahwa rupanya di dalam penjara itu ada dua orang yang sangat spesial. Yang pertama itu juru minum, yang kedua juru roti. Mereka adalah pegawai-pegawainya Firaun, raja Mesir saat itu. Lalu mereka bermimpi, lalu mereka gusar hatinya, mereka murung karena mereka bermimpi. Dan akhirnya Yusuf menceritakan arti mimpi mereka. Dan apa yang diartikan oleh Yusuf itu tepat terjadi. Akhirnya juru minum dikembalikan pada posisinya untuk melayani sebagai pegawai di istana Firaun. Sedangkan juru roti dia digantung. Saudara, di tengah kesulitan, Yusuf tetap menjadi seorang yang suka menolong.
Ini adalah pelajaran ketiga yang kita pelajari. Menjadi seorang yang suka menolong. Artinya seorang tidak self-centered, tidak egois. Melainkan di tengah kesulitannya, Yusuf tetap mau menolong dan membantu orang membutuhkan. Padahal kalau dibandingkan, kisah Yusuf lebih tragis dari juru minum dan juru roti. Harusnya Yusuf yang ditolong. Harusnya Yusuf yang diberikan penghiburan. Harusnya orang-orang lain yang mengerti apa yang dialami Yusuf dan berbelas kasihan terhadap Yusuf. Namun Yusuf berbeda. Dia tetap menolong orang yang membutuhkan. Sekalipun Yusuf saat itu ada di dalam kesulitan. Saudara, inilah pelajaran ketiga yang kita pelajari. Bagaimana kita menyembah Tuhan di tengah kesulitan. Yaitu saat kita mulai melihat orang lain yang lebih lemah dari kita. Saat kita mulai menopang orang lain yang lebih lemah dari kita. Saat kita mulai mendoakan orang lain yang membutuhkan. Sekalipun kita butuh ditopang. Sekalipun kita juga butuh untuk didoakan. Namun justru di tengah kesulitan kita dapat menyembah Tuhan dengan menolong orang lain. Saudaraku, seperti biasa Yusuf melakukan rutinitasnya di dalam penjara sehari-hari. Ada satu pagi hari itu Yusuf sarapan di dalam penjara. Lalu sambil dia sarapan, dia bercerita dengan tahanan yang lain. Lalu dia melakukan pekerjaannya. Di hari yang sama ketika Yusuf sedang sarapan, di pagi hari itu Firaun terbangun dengan hati yang sangat gusar. Pegawainya menyiapkan makanan, sarapan yang begitu mewah dan berlimpah ruah. Namun tidak ada rasa lapar. Tidak ada rasa selera di dalam hatinya Firaun. Karena Firaun gusar terhadap mimpi yang dia mimpikan malam sebelumnya. Sehingga pagi hari itu Firaun tidak bisa sarapan. Lalu dia memanggil orang-orang bijaksana di istananya, ahli sihir, ahli nujum, dan menceritakan tentang mimpinya. Namun tidak ada satupun pegawai-pegawainya yang bisa mengartikan arti mimpinya itu. Tiba-tiba juru minum yang beberapa waktu lalu itu di dalam penjara, yang bertemu dengan Yusuf dan yang diartikan mimpinya oleh Yusuf, teringat akan Yusuf di dalam penjara. Lalu juru minum ini berkata kepada Firaun, "Tuanku, aku telah bersalah. Waktu aku di dalam penjara, aku berjumpa dengan seorang anak muda. Lalu aku dan juru roti bermimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan arti mimpi kami. Lalu ada seorang Yusuf yang mengartikan arti mimpi kami dan itu digenapi. Akhirnya juru roti dinyatakan bersalah. Namun aku juru minum kembali dalam pangkatku yang semula menjadi pegawaimu Tuhan." Setelah itu Firaun segera memanggil Yusuf untuk ke istana. Singkat cerita, Yusuf datang ke istana, lalu Yusuf mengartikan arti mimpi dari Firaun, yaitu 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Saudara, dan hari itu juga Yusuf diberikan kuasa sebagai orang kedua di Mesir. Dia diangkat oleh Firaun sebagai Perdana Menteri. Saudara, Tuhan Allah kita sanggup mengubah keadaan. Semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin hanya dalam hitungan sarapan dan makan siang. Sarapan Yusuf nikmati di penjara. Makan siang, lunch, Yusuf nikmati di istana raja. Namun, saudaraku, berapa lama, berapa tahun Yusuf menanti dari penjara masuk ke istana raja? Saudara, ini pelajaran terakhir yang kita mau pelajari hari ini. Menanti-nantikan Tuhan. Pelajaran keempat. Di dalam kesulitan kita, di tengah kesulitan kita, bagaimana kita menyembah Tuhan, yaitu kita mau menanti-nantikan Tuhan. Saudara,
ingat kan waktu Yusuf dibawa ke rumah Potifar? Apakah ada kontrak kerja? Yusuf bekerja 3 tahun sebagai budak di rumah Potifar. Lalu nanti lihat kalau misalnya Potifar suka perpanjang kontrak. Lihat juga kalau Yusuf suka perpanjang kontrak. Enggak. Lalu setelah 3 tahun, perpanjang lagi 3 tahun. Kalau di Taiwan kita bekerja di PMI, kita bisa bekerja 12 sampai 14 tahun. Bisa perpanjang kontrak. Juga demikian dengan banyak di antara kita. Ada perpanjangan kontrak. Namun tidak demikian dengan Yusuf. Tidak ada batas kontrak. Sekali budak, tetap budak selamanya. Bahkan bisa lebih parah lagi. Ya, dimasukkan, dijebloskan, difitnah oleh istri tuannya masuk ke penjara. Saya mau bertanya kepada saudaraku. Berapa lama dia harus di dalam penjara? Apakah ada batas waktunya? 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun? Gak ada yang tahu. Yusuf pun tidak tahu. Tapi hatinya menantikan Tuhan. Saudaraku, mungkin saja Yusuf bertanya, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tetapi Yusuf belajar menerima dan menikmati sekalipun di tengah kesulitan. Sekalipun di dalam penjara bahkan. Dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Dan dia tetap menolong orang lain. Dan dia tetap setia melakukan pekerjaannya. Takut akan Tuhan. Dan dia tetap merenungkan firman Tuhan. Saat dia menanti-nantikan Tuhan. Tanpa batas waktu. Dia tidak kecewa sama Tuhan. Dia tidak kepahitan sama Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan dia tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara, dari umur 17, Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya ke tanah Mesir sebagai budak. Sampai umur 30 baru dia masuk ke istana raja. 13 tahun. 13 tahun dari umur 17 sampai umur 30 tahun. Yusuf menantikan Tuhan. Di dalam penantiannya akan Tuhan, Yusuf menyatakan kepercayaannya, penyembahannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, Yusuf tidak kecewa, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan bahkan dia tidak dingin terhadap Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudaraku, di Taiwan baru saja kita 6 minggu masuk stage 3 level 3 COVID-19 ini. Tentu saja sangat tidak mudah. Kita mau sekali, kita rindu sekali, kita ingin sekali COVID ini segera berlalu. Dan kita yakin pasti akan segera berlalu. Kapan? Kita nggak tahu. Kita sejak tahun lalu dunia dilanda pandemi COVID-19. Sejak awal 2020 sampai saat ini di bulan Juni 2021 sudah 1,5 tahun. Kita nggak tahu kapan, berapa lama lagi. Namun tidak perlu kita terus menerus terlalu ambil pusing dengan kapan wabah ini berakhir. Yang perlu kita lakukan, kita belajar dari seorang Yusuf. Bagaimana dia menanti-nantikan Tuhan. Pasti Tuhan punya waktu yang terbaik. Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan itu Allah yang setia. Kita akan baca dari satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di dalam penantian, di tengah kesulitan, maukah kita segenap hati percaya kepada Tuhan? Seperti Yusuf. Dia menunggu waktu 13 tahun. Dari dasar sumur sampai sebuah posisi tahta yang makmur. Sebagai Perdana Menteri. Dari dasar sumur sampai ke tahta makmur. Dia menunggu 13 tahun tanpa dia ketahui. Dia tetap percaya saja kepada Tuhan.
Mungkin bisa lebih, mungkin bisa lebih panjang, mungkin bisa lebih pendek. He don't know. Yusuf tidak tahu. Yusuf tidak tahu kapan kontraknya berakhir di Potifar, kapan masa tahanannya berakhir di dalam penjara itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Namun Allah Maha tahu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam perkara ini adalah Yusuf. Bagaimana Allah dapat memutarbalikkan keadaan. Dari tahanan kepada Perdana Menteri. Dari seorang budak ke Perdana Menteri. Namun masa penantian itu, Yusuf tetap percaya dengan segenap hati. Masa penantian yang tidak mudah. Masa penantian yang bahkan tidak tahu kapan selesainya. Itu yang kita pelajari dari Yusuf. Kita tentu saja berdoa untuk COVID-19 segera berakhir. Namun saat masih ada saat ini, mari kita belajar menikmati saja apa yang Tuhan sudah izinkan, apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, saya yakin dan percaya penyembahan kita di tengah-tengah kesulitan itu akan membawa kesetiaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Perlu 13 tahun bagi seorang Yusuf untuk lepas, untuk bebas dari belenggu budak, belenggu penjara sampai Perdana Menteri. Dan butuh waktu untuk dia berjumpa lagi dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya. Dikatakan pada masa kelaparan itu, saudara. Berarti umur 30 tahun ditambah 7 tahun masa kelimpahan. Ditambah 2 tahun masa kelaparan. Umur 39 tahun, saudaraku. Yusuf baru berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya dan dengan ayahnya. Sejak umur 17 sampai umur 39 tahun, saudaraku. Berarti 22 tahun Yusuf mengalami penantian untuk kembali lagi bersatu, berkumpul dengan ayah dan saudara-saudaranya. Bukan masa yang pendek, 22 tahun. Saudara, Allah adalah Allah yang sanggup mengubahkan krisis menjadi kesempatan yang baru. Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup untuk mengubah celaka menjadi perkara yang indah. Tuhan Allah yang kita percaya di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang tidak berubah kesetiaannya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan Allah kita, Allah yang sanggup mengubah perkara yang buruk menjadi perkara yang baik. Terakhir, saya akan bacakan sekali lagi di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, mengakuilah Tuhan di dalam segala perbuatan, segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalan dan jalan. Pagi hari ini, saudaraku, apakah kita di tengah kesulitan? Selama pandemi ini, ada di antara kita yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, mengalami pergumulan di dalam karir dan bisnisnya, mengalami pergumulan di dalam keluarga ataupun kesehatan. Saudaraku, di tengah kesulitan ini, maukah kita tetap menyembah Tuhan? Yaitu, maukah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Percayakah kita bahwa Allah kita, Allah yang sanggup mengubah krisis menjadi kesempatan, Allah yang sanggup mengubah celaka menjadi perkara yang indah, Allah yang sanggup mengubah perkara buruk menjadi perkara yang baik. Saudara, jika engkau percaya, kita akan berdoa. Jika engkau percaya, tuliskan di komen di bawah, aku percaya dengan segenap hatiku kepada Tuhan. Dan kita akan
sama-sama berdoa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau ada di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saudaraku, mari pagi hari ini kita serahkan hati kita sekali lagi kepada Tuhan. Jikalau engkau mulai kecewa, jikalau mulai ada timbul rasa pahit di dalam hati kita, jikalau di dalam hidup kita karena di tengah kesulitan ini kita mulai kehilangan pengharapan, pagi hari ini lewat firman Tuhan, lewat kisah Yusuf, maukah kita teguhkan iman kita dan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Buka hatimu, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, ini setiap kami, anak-anakmu, ini kami jemaatmu. Kami buka hati kami. Kami mengakui kami membutuhkan Engkau. Kami mengakui di dalam kesulitan, di tengah penderitaan, kami mau tetap menyembah Engkau. Worship in hardest time. Menyembah di tengah kesulitan. Bawa hati kami supaya kami percaya akan firman-Mu. Saat kami merenungkan firman-Mu, pertumbuhkan iman kami supaya iman kami semakin kuat. Di tengah kesulitan, mari Roh Kudus, ajar kami tetap setia melakukan apa yang Kau percayakan dalam hidup kami dengan hati yang takut akan-Mu. Di tengah kesulitan, buat kami tidak egois, buat kami justru melihat kebutuhan orang-orang di sekeliling kami yang butuh ditopang, yang butuh didoakan. Dan kuatkan hati kami untuk tetap dan terus menanti-nantikan Engkau. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan terus berjalan dan berlari. Namun tidak jatuh lelah. Namun tidak jatuh terlentang. Teguhkan hati kami. Kami mau percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Dan mengakui Engkau di dalam segala perbuatan dan segala jalan-jalan kami. Dan kami yakin, kami percaya Engkau meluruskan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan kami. Kepercayaan kami siang hari ini di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami. Roh Kudus penuhi kami. Lewat firman-Mu kuatkan iman kami. Kami mau patahkan setiap pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa kami anak tirinya Tuhan. Kami gak dikasihi Tuhan. Kami dibiarkan di tengah kesulitan. Kami dibiarkan di tengah penderitaan. Kami patahkan
setiap pemikiran-pemikiran celah yang telah dipergunakan oleh musuh, oleh iblis di dalam hati dan hidup kami. Kami mau terima iman, kekuatan, dan kepercayaan dengan segenap kebulatan hati kami sekali lagi lewat firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, saat ini saya rindu berdoa. Saudaraku, jikalau di antara kita mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam karir, di dalam ekonomi saat-saat pandemi ini, mari angkat tangan sama-sama. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang sanggup mengubahkan yang celaka itu menjadi perkara yang indah, yang buruk menjadi yang baik. Tuhan yang sanggup mengangkat kita dari dasar sumur ke tahta yang melimpah dan makmur. Dalam nama Yesus, Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan, mereka menyerahkan hati mereka dan pergumulan mereka. Pergumulan ini Tuhan kami percaya dan kami taruh di dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang memberikan kemenangan. Engkau Allah yang mengubahkan yang buruk menjadi yang baik. Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap kami yang dipanggil dan dipilih oleh Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saat ini saya mau rindu berdoa untuk setiap kalian. Mungkin yang pertama kali ikut ibadah online IMBOLC, Indonesian Ministry Bread of Life Church. Entah engkau dimanapun. Jikalau pagi hari ini engkau rindu membuka hatimu dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saat ini saya juga rindu memimpin setiap kalian di rumah kalian masing-masing. Buka hatimu, buka tanganmu. Sama-sama yuk kita berdoa. Ikuti perkataan saya. Tuhan Yesus, pagi hari ini aku mau membuka hati dan hidupku. Aku mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Tuhan Yesus, aku mau belajar percaya kepadamu dengan segenap hatiku. Dan tidak bersandar kepada pengertianku sendiri. Tuhan Yesus, aku mau mengakui Engkau di dalam setiap kelakuan perbuatanku. Dan aku yakin Engkau Allah yang akan meluruskan jalan-jalanku. Pimpin hidupku Roh Kudus, penuhi aku Roh Tuhan. Mulai detik ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, teman-teman yang baru, yang tadi baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu pertama kali. Di bawah komen ini ada QR code yang kau bisa scan, dan ada pertanyaan yang kau bisa jawab, dan info yang kau bisa isi. Dan gereja kami akan menghubungimu dan mendoakanmu. Mulai hari ini, ayo kita belajar mengenal Tuhan kita. Sekalipun di tengah kesulitan, kita belajar tetap worship, menyembah Tuhan. God bless you. God love you. Saudaraku, saat ini saya tergerak. Jikalau kalian di rumah masing-masing bersama-sama dengan family, dengan pasanganmu, dengan anakmu, atau mungkin di satu kos, di asrama, kau bisa pegangan tangan. Tapi habis ini cuci tangan ya. Yuk kita pegangan tangan. Jangan bergumul sendirian. Sama-sama kita saling menopang. Seperti Yusuf, sekalipun di tengah kesulitan, dia tetap menolong juru minuman dan juru roti. Dia tetap menolong kepala penjara bahkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak. Yuk, sama-sama kita pegang tangan. Kita saling mendoakan. Saat ini Bapak yang di surga, kami berpegangan tangan dengan pasangan kami, dengan anak istri, dengan suami kami, dengan saudara-saudari kami, dengan teman-teman kami. Engkau melihat kami di rumah kami masing-masing. Kami mau belajar, saling menolong, saling menopang, saling mendoakan. Kami tidak mau bergumul sendiri, dan kami tidak rela saudara kami, keluarga kami bergumul sendirian. Kami mau saling menopang, kami mau saling menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk sekali lagi buka hati, buka tangan. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan Allah kita. Bapa di surga,
Kami bersyukur dan kami menerima anugerah yang berkelimpahan, kasih yang berkelimpahan yang Kau anugerahkan buat setiap kami. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus Kristus buat kehidupan yang melimpah ruah, kasih karunia yang Kau sediakan yang lebih dari cukup untuk setiap kami. Kami juga bersyukur Allah Roh Kudus, Engkau penolong yang menolong hidup kami. Sehingga hidup kami, di dalam bahkan kesulitan sekalipun, kami tetap memilih untuk menyembah nama Yesus Kristus. Karena pertolongan Roh Kudus. Mulai detik ini, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kalinya. Menjemput engkau dan aku. Mari jemaat Tuhan yang terkasih dan dikasihi, disertai oleh Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you. Lord Jesus love you. Mari sama-sama kita tetap menyembah di tengah kesulitan. Worship in hardest time. Ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan, kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy, kami bernyanyi lagu riang gembira. Sungguh kami cinta